ini akan muncul nada-nada bunyi tertentu yang frekuensinya tidak bisa sembarangan. Ada keteraturannya. Kalau gitar itu diketik gawainya, maka gawai ini bergetar dengan frekuensi tertentu. Dan getarannya ini akan menggetarkan udara di sekelilingnya. Dan kemudian udara ini yang bergetar ini akan beresonansi dengan kolom udara yang ada di badan gitar. Nah, dari situ akan terdengar suara yang keras. Kemudian sebetulnya bentuk gelombang yang muncul ini gelombang kompleks ya. Jadi gelombang yang terdiri dari banyak frekuensi. Paling tidak frekuensi yang ada itu adalah ada frekuensi dasarnya dan ada frekuensi atasnya ya. Jadi contoh jika senar 5. Nah, senar 5 itu frekuensi dasarnya itu 110 Hz. Kalau senar 5 itu dipetik, maka selain 110 Hz itu muncul juga frekuensi lainnya yaitu 220, 230, 440 dan seterusnya yang merupakan lipatan dari 110 Hz itu ya. Tapi tentu saja yang mendominasi adalah frekuensi 110 Hz, yaitu nada A gitu ya. Jadi dalam proses terbentuknya bunyi pada suatu instrumen musik tidak terlepas dari fenomena fisika, yaitu di situ ada getaran paksa ya. Kita petik senar itu dipaksa dia bergetar, kemudian ada resonansi, kemudian ada peredaman, kemudian di situ kemudian ada perjalanan gelombang dari badan gitar ke telinga pendengar. Nah, karena ada keteraturan di sini, yaitu dari segi frekuensinya ya, maka fenomena yang ada itu tidak terlepas dari fenomena fisika. Sehingga dengan demikian itu cukup banyak orang fisikawan yang suka bermain musik dan pandai memainkan instrumen musik. Beberapa pemenang hadiah Nobel itu bisa memainkan alat-alat musik dengan baik. Einstein itu bisa memainkan biola dengan baik. Nah, demikian penjelasan singkat tentang hubungan antara fisika dan musik. Sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat Bapak, Pak. Saya mau tukang lah Pak, gitar teh di takolan. Tukang gitar, tukangnya di takolan. Sering. Baik, sudah 15, kita mulai aja ya. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin Pak yang membuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini kita masih bisa bersilaturahim dalam acara kegiatan pendalaman materi fisika bersama Bapak kita Pak Sidik Sidik Rubadi atau Pak Rudi ya, yang senantiasa mendampingi kita ya, setia mendampingi kita dan yang haus ilmu ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama-lama, marilah kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk itu kepada Pak Rudi dipersilahkan untuk memandu Ya, atau mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita dan keberkahan untuk Bapak. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu kembali. Ini karena ada permintaan ya, setidaknya dari 2 orang fisika modern ya, atau apa yang ini ya, waktu saya kerja di Batanan. Tapi saya ingin menyampaikan dulu konsepnya dulu gitu supaya terasa juga nantinya ya, gimana perkembangan dari mekanika klasik ke mekanika kuantum itu, kenapa sih gitu ya. Demikian. Tadi sudah diawali dengan ada main gitar ya. Nah, karena nanti akan kita lihat ada hubungan yang erat antara gelombang dengan nanti formulasi yang ingin didapatkan dari situ ya. Karena mekanika kuantum itu juga disebut mekanika gelombang. Jadi kalau belajar fisika klasiknya itu mekanika gelombang itu baik ya. Itu biasanya ketika masuk ke fisika kuantum itu juga enak saja ya. Karena nanti seperti itu fenomena gelombang tali itu ya, itu bisa diterapkan pada fenomena partikel yang terjebak dalam kotak ya. Partikel dalam kotak ya, bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi ya, dikembangkan seperti itu. Dan fungsi gelombangnya persis sama ternyata dengan yang diturunkan untuk gelombang mekanik gitu ya. Jadi nanti akan saya perlihatkan yang paling sederhana gitu ya. Dan itu bisa dipakai misalnya sekarang itu penelitian tentang nanopartikel, quantum dot itu sedang gencar-gencarnya ya. Model yang dipakai itu partikel dalam kotak 3 dimensi ya gitu ya. Jadi fungsi gelombangnya itu ya, kalau dalam 1 dimensinya ya sama dengan fungsi gelombang senar gitar gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan. Oke, saya ke mana tadi materinya? Oh, belum dibuka. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi apa yang terjadi ketika kita bekerja dengan materi yang sangat kecil ya, ukuran mikro ya, atomik, molekul atomik, subatomik, ternyata sangat berbeda gitu ya dengan yang gambaran fisika klasik gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa ternyata kita harus memakai formulasi yang baru ya, karena mekanika Newton itu tidak bisa menjangkau di sini gitu ya, fenomena yang ini ya. Nah, kita bisa lihat
barang-barang yang kita pakai sekarang itu merupakan hasil dari terapan mekanika kuantum. Jadi kalau motivasi murid itu ya, kalau menguasai mekanika kuantum itu tidak usah resah untuk cari kerjaan. Banyak perusahaan yang mencari ya perusahaan tapi nggak di Indonesia ya, di luar negeri itu banyak ya. Tidak ada ahli di fisika kuantum yang nganggur gitu ya, karena kerjaannya banyak sekarang itu ya. Banyak sekali yang bisa dikerjakan ya. Kalau di Indonesia biasanya ya berkutatnya di penelitian dasar dosen-dosen gitu ya. Tapi kalau di misalnya di Jepang, di Korea itu ya, itu atau di Singapura itu mereka kerjanya di lab-lab yang produktif itu ya. Nah, ada keponakan jauh saya itu dia adalah pemenang medali emas tingkat yang SMA ya, yang TOEFL itu ya, Olimpiade Fisika Internasional. Dia langsung mengerjakan S1, S2-nya di Jepang, S3-nya di Amerika, bidangnya adalah material kuantum. Selesai S3 langsung dikontrak oleh perusahaan ini perusahaan elektronik di Jepang ya. Dan setelah 2 tahun dikontrak dikontrak di Singapura di lab advanced material elektronik ya. Nah, jadi banyak yang bisa dikerjakan ya. Masih banyak lagi sekarang itu ya. Nah, itu sebagai itunya ya. Fisika klasik itu kajiannya itu terpisah antara gelombang dengan partikel ya. Cahaya, bunyi itu diperlakukan sebagai gelombang. Ya. Ininya persamaannya sendiri gitu ya. Sedangkan elektron, kelereng ya, dan segala macam itu partikel ya. Jadi ini sifat, nah ini gelombang dan partikel itu sebetulnya jadinya bukan ini ya, ini adalah sifat dari sesuatu. Sifat jadinya itu ya. Nah, sifat gelombang itu memenuhi ruang. Contohnya suara saya itu bisa sampai kemana-mana gitu ya. Kalau di kelas itu saya bicara semua yang mahasiswa itu bisa mendengarkannya. Jadi tetapi kalau partikel, kelereng gitu ya, terlokalisir. Posisinya di suatu waktu itu hanya satu saja ya. Jadi kalau saya melemparkan bola misalnya ya ke kerumunan itu ya, itu yang dapatnya itu ya satu saja ya. Kalau berebut gitu, setelah akhirnya kan satu aja yang dapat gitu ya. Atau bolanya terbelah 2 gitu ya. Tapi artinya selama bolanya utuh gitu ya, itu ya satu aja posisinya ada di satu tempat tertentu. Ya. Itu kajian fisika klasik gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan itu ya, gelombang itu memenuhi ruang ya. Tempat penjalarnya. Ya. Jadi kalau ini tali, ya, kok nggak nyala. Bentar. Biasanya harus matikan dulu nih. Pas dulu.
Ini tali terentang, kemudian di sini ujungnya digerakkan naik turun, maka akan muncul gelombang ya, gitu ya, menjalar. Ya, demikian ya. Kita tidak bisa mengatakan gelombangnya ada di satu titik dan menyebar ya. Demikian juga energinya itu tersebar. Ini gelombang. Sementara partikel ya, dia ada di suatu titik. Kecepatannya V, sini bisa kecepatannya V juga gitu ya. Ini masanya. Energinya terlokalisir juga di situ ya. Jadi kita lihatnya nanti dari segi energi, karena itu konsep kerja energi itu sangat penting ya di sini, karena nanti kemana-mana gitu ya. Dan karena gelombang itu memenuhi ruang, partikel itu terlokalisir, maka fenomenanya itu akan berbeda ketika mereka berinteraksi ya. Kalau gelombang ini bisa dalam bentuk pulsa ya. Jadi misalnya ada pulsa gelombang ke kanan, terus ada yang ke kiri, bergerak ke kiri gitu ya. Maka kalau pada gelombang ini dia akan bersuperposisi ya. Jadi nanti dia itu bersuperposisi nanti ya. Ketemu misalnya bentuk pulsanya jadinya itu misalnya, nah, itu ya, ini ketemu, tapi setelah itu terpisah kembali, demikian ya. Jadi kalau gelombang itu berposisi, kalau bertemu pada arah berlawanan gitu ya, berposisi, tapi setelah itu mereka melanjutkan geraknya ya. Kalau mediumnya ideal, tidak ada gesekan, maka bentuknya tidak berubah. Jadi ini yang dalam komunikasi ini kita pakai sifat ini ya. Jadi satu kabel itu bisa masuk berbagai macam gelombang gitu ya, disalurkan, maka kemudian dipisahkan kembali. Jadi fiber optik gitu kan begitu ya. Kita bisa melalukan banyak sekali pulsa gelombang ya, tapi tidak akan terlukar karena diberi ciri nanti bisa dimodulasi dan demodulasi gitu ya, digabungkan. Tapi nanti kalau kita dapat panggilan telepon atau pulsa apa namanya SMS ataupun WA gitu ya, nggak salah alamat ya. Nah ini sifat gelombang gitu ya. Sementara partikel itu kalau dua partikel bertemu maka terjadi tumbukan. Setelah tumbukan itu yang satu minta ke sana, yang itu ya, misalnya. Jadi berubah itunya, momentumnya berubah itu ya. Kalau di sini momentumnya tidak berubah. Demikian juga ada fenomena yang lain, misalnya ya, kalau
gelombang menemui batas dua medium, maka sebagian akan dipantulkan, sebagian dibiaskan. Secara umumnya demikian ya. Tapi kalau partikel itu menemui batas medium, misalnya dari udara ke air gitu ya, ya dia dipantulkan saja atau masuk ke dalam air ya, gitu ya. Kan kalau waktu kecil saya suka main itu ya, batu pipi genteng itu ya, dilemparkan ke air itu. Ini dipantulkan dia, dipantulkan sampai berapa baru tenggelam gitu ya. Nah, jadi itu terlokalisir ya. Kalau melalui batas celah sempit, kalau partikel itu lintasannya lurus saja gitu ya. Lintasannya lurus saja. Kalau ini gelombang itu terdifraksi namanya ya. Jadi kalau ada suatu ruangan, ada celah sempit saja gitu ya, suara yang dari dalam bisa keluar, yang dari luar juga bisa masuk. Nah itu gelombang ya. Nah di sini saya mau mengajak dulu mengenali modus vibrasi senar gitar ini yang cukup menarik, karena nanti ada padanannya dengan masalah partikel di dalam kotak gitu ya. Ada padanannya di sana gitu ya, supaya lebih mudah memahaminya ya. Jadi saya ini ya. Jadi kalau senar gitar lipetik itu sebenarnya ada nada dasar yang muncul N-1, kemudian nada atas pertama N-2, nada kedua N-3 ya. Tapi yang penting sekali di sini itu panjang gelombangnya tidak bisa sembarangan. Panjang gelombangnya tidak bisa sembarangan, atau frekuensinya juga tidak bisa sembarangan ya. Nah, jadi ini yang pentingnya itu frekuensi tidak bisa sembarangan. Jadi ini sifat dari gelombang berdiri ya gitu ya, pada dawai yang terikat di ujung-ujungnya ya. Nanti sama juga dengan misalnya ini ya, apa namanya, bunyi seruling juga sama juga begitu ya. Pipa organa juga frekuensinya tidak bisa sembarangan. Jadi kalau tali panjang sekali gitu ya, kita bisa katakan memberi frekuensi berapa saja bisa ya. Tapi di sini pada kasus ini fenomena demikian ya, tidak bisa sembarangan ya. Oke, nanti saya putarkan dulu ya. Ini ada videonya yang tadi. Untuk mengenali dulu gelombangnya ya. Di sini ya. Fisika akustik kalau nggak salah. Oh, bukan. Kan di sini mana ya? Tadi itu di mana ya? Oh, di sini nih. Kan Pak di sebelumnya masih di Pasidik gitu dari kalau nggak salah. Oh gitu. Ada Nah, ada di recent nanti kalau bisa di atas ke atas kan dulu ada recent filenya Pak.
Atau di Enggak, nanti aja lah. Nah, nanti aja saya kirim aja. oh iya. Ya, oke, kita kembali ke sini ya. Jadi ini penting sekali kita pahami bahwa ketika senar yang terbatas gitu ya, ujung-ujungnya terikat gitu ya, digetarkan itu frekuensinya tidak sembarangan, atau dengan kata lain energinya itu ini kalau ini ya, kalau gesekan tidak ada gelombang yang keluar dari getarannya, tidak keluar dari situ ya, memang tidak mungkin, karena justru itu dia akan terserap oleh udara gitu ya, terserap oleh bagian-bagian gitar yang lain gitu. Nah, kalau ideal itu berarti energinya itu hanya ada di sepanjang senar, sepanjang L ini ya. Energi itu ada di sini saja. Energinya itu terdistribusi di situ saja, tidak keluar dari daerah itu. Nah, jadi ini satu prinsip yang penting yang nantinya akan kita pakai, gitu ya, untuk menjelaskan ya. Oke ya. Sekarang secara klasik cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik yang menjalarnya itu medan listrik dan medan magnet ya. Ini banyak di buku-buku ya gambar ini ya. Nah, kemudian pada tahun 1900 Planck itu menurunkan rumus radiasi benda hitam ya. Hasil penelitian sebelumnya itu ya, itu baru bisa hasilnya itu baru bisa tepat gitu ya, ketika mengasumsikan bahwa radiasi itu diemisikan dalam kuanta-kuanta dengan energi kuanta E dan HF. Artinya apa? Bahwa pada kasus benda hitam itu gelombang itu ya, radiasi elektromagnetik itu terbentuknya dalam bentuk kuanta-kuanta ya, terbentuknya gitu ya. Ya. Nah, jadi di sini terbentuknya sebagai kuanta. Sehingga disinilah Planck dinobatkan sebagai bapak fisika kuantum gitu ya. Hanya saja dia tidak bisa memberikan penjelasan dalam penjalanannya bagaimana, apakah sebagai partikel atau bukan gitu ya. Jadi di sini Planck itu hanya mengatakan dengan hati-hati gitu ya, bahwa terbentuknya radiasi elektromagnetik itu sebagai partikel ya, gitu ya. Oh, ini tulisannya enggak. Nah, ini Planck ya. Terbentuknya radiasi elektromagnetik sebagai partikel ya. Menjalannya belum tahu. 5 tahun kemudian itu, ini Einstein 1905 itu dia menyelidiki efek fotolistrik.
efek fotolistrik ini sudah diteliti sebelumnya itu ya. Jadi dia membuka kembali terus mempelajari. Nah, dan penemuannya itu menguatkan. Kenapa? Itu ya. Menguatkan sehingga dia mendapatkan hadiah Nobel gitu. Ya. Jadi ini kan hadiah Nobel ya. Jadi ini pasti penting sekali. Kenapa efek fotolistrik yang kelihatannya sederhana aja gitu ya, tapi mendapatkan hadiah Nobel? Apa alasannya? Pasti penting sekali. Kira-kira apa? Jadi fotolistrik itu memperkuat itu ya, cahaya sebagai partikel ya Pak. ya itu Planck sudah menemukannya. Itu ya. Apa tambahan informasinya gitu ya? Dia kan diperkuat apa itu? Jadi kalau punya energi kinetik berarti ya. Kalau ia sebagai partikel, maka ia punya energi kinetik yang digunakan untuk mendongkel elektron-elektron dari permukaan logam itu ya, pada efek fotolistrik. Ya. Kesimpulannya apa? Belum dapat benang merahnya nih Pak. Maaf ya Pak, off cam nih Pak. Jadi ini pentingnya itu ya, elektron itu terlepaskan ya. Iya. Ini ya terlepas. Ya. Berarti ini radiasi ini harus lebih besar ya energinya. Datang sebagai partikel. Iya. Jadi ini kalau Planck itu terbentuknya radiasi sebagai partikel, ini radiasi elektromagnetik menjalar sebagai partikel. Jadi berbeda ya? Oh gitu ya. Nah, ini hanya terbentuknya. Kalau di sini menjalar, kan dia sedang menjalar, kemudian bertemu dengan elektron gitu ya. Elektronnya terikat gitu. Jadi dia itulah ininya pentingnya sekali. Jadi Einstein itu menegaskan, iya ini bukan hanya terbentuknya saja, tapi menjalarnya juga sebagai partikel. Nah, jadi lengkap sekarang ya. Jadi radiasi elektromagnetik itu bisa terbentuk secara sebagai partikel dan bisa menjalar sebagai partikel. Di pihak lain, di sisi lain itu ya, ahli magnet itu ya, Lorentz segala macam itu ya, itu bisa membuktikan bahwa radiasi elektromagnetik itu terbentuknya sebagai gelombang gitu ya, memakai kumparan gitu, diberi gangguan gitu ya, sebagai gelombang. Nah, juga menjalarnya sebagai gelombang. Nah, jadi ini lengkap gitu ya. Kemudian Compton. Nah, Compton ini sangat penting juga. Kenapa? Karena kalau Einstein itu ya, yang diperiksanya itu bukan radiasinya, yang diperiksanya elektron yang terlepas. Ya. Ini yang diperiksa ya. Elektron yang terlepas diperiksa. Elektron yang terlepasnya diperiksa.
energinya berapa ya, gitu ya. Ya. Jadi tidak langsung gitu ya. Jadi percobaan efek fotolistrik itu tidak langsung, sehingga sebagian fisikawan masih ragu. Tapi kalau Compton jelas sekali ya, Compton itu yaitu ini ada elektron yang diam ya, sebetulnya tidak diam, tapi elektron dengan energi terikat di logam, jadi energi ikatnya kecil sekali dibandingkan dengan energi fotonnya ya. Jadi ada foton yang datang, kemudian selanjutnya elektronnya terpental ya, ini elektronnya terpental, ini juga fotonnya juga dihamburkan, foton dihamburkan ya. Nah, pada hamburan Compton yang diperiksa itu adalah fotonnya memang, gitu ya. Jadi ini adalah bukti langsung dari sifat partikel dari radiasi elektromagnetik. Ya. Jadi masing-masing kontribusinya besar. Ya. Jadi sekali lagi, Planck itu menemukan bahwa terbentuknya radiasi elektromagnetik yang berasal dari benda hitam itu adalah sebagai partikel. Ya. Kemudian Einstein menjalarnya radiasi elektromagnetik bisa sebagai partikel. Ya. Tapi yang diperiksanya itu adalah elektronnya ya, energi elektronnya diperiksa ya, energi kinetiknya gitu ya. Nah, kalau Compton memperkuat Einstein ya, bahwa dalam penjalarannya itu sebagai partikel, dan di sini yang diukur langsung ya fotonnya ya. Jadi foton datang berapa ini ya, HF ini ya, ini HF aksen ya, HF aksen ya. Atau energinya bisa terlihat gitu ya. Ya, jadi terjadi pengurangan energi ya, jadi sebagiannya dari situ. Ini adalah yang dipakai oleh Compton itu ya, kekekalan energi dan kekekalan momentum gitu ya, relativistik, tapi harus pakai relativistik baru akan ketemu gitu ya, rumus Compton itu ya. Jadi semuanya itu menguatkan gitu ya. Jadi tiga ini ya. Kalau hanya Planck sendiri nggak bisa ya, karena dia hanya sampai pada terbentuknya. Nah, Einstein sendiri belum lengkap karena yang diperiksanya elektronnya ya, tidak langsung fotonnya. Nah, kalau Compton ya, fotonnya. Jadi sekarang jadi cahaya itu pada suatu saat itu bisa bersifat sebagai gelombang, intensitasnya itu sebanding dengan kuat medan listrik kuadrat ya, rata-rata ya, intensitasnya itu ya. Jadi yang menjalarnya sebagai gelombang itu medan listrik dan medan magnet ya. Medan listriknya kuatnya itu adalah C kalikan medan magnetnya ya, itu besarnya ya. Jadi yang dipakai ya ini aja ya, ini vektor pointing sebetulnya ya. Intensitasnya seperti ini ya. Sedangkan kalau dia bersifat partikel gitu ya, maka intensitasnya itu ini adalah energi per foton ya. N itu adalah banyaknya foton yang datang tiap satuan waktu, tiap satuan luas. Datang pada arah tegak lurus permukaan tiap satuan waktu, tiap satuan luas.
Jadi N demikian ya. Sehingga ada kaitan antara sifat global dan partikelnya ini ya. Jadi N itu sebanding dengan E kuadrat rata-rata. Nah ini sangat penting ini ya, hubungan ini. Jadi artinya bahwa di tempat yang terang itu partikel fotonnya banyak. Ya, jadi ini sebanding ya. Nah ini akan menginspirasi Born untuk nanti kaitannya dengan fungsi gelombang itu ya. Di tempat yang terang, N-nya besar, kemudian amplitudo medan listriknya juga besar gitu ya. Jadi N sebanding dengan E kuadrat rata-rata. Kalau medan listrik itu kan ini ya, E-nya naik turun gitu ya. E kuadrat rata-rata itu jadi dikuadratkan kan jadi ini ya, rata-rata kan gitu ya. Jadi positif gitu ya. Nah, jadi ini cara perata-rataan dari fungsi sinusoidal ya. Intensitasnya ya. Nah, ini menginspirasi De Broglie. Karena di sini foton itu energinya ya HF, kecepatannya C ya. Kecepatannya C. Energinya HF. Kalau dia dilihatnya sebagai momentum itu ya. Dilihatnya sebagai partikel ya. Itu ini ada kaitannya dengan momentum gitu ya. Momentum di sini adalah energi dibagi kecepatannya itu ya. Momentum adalah energi dibagi kecepatannya itu. Jadi di sini HF dibagi C ini adalah untuk foton ya. Untuk foton bisa kita turunkan P dan HF per C ya. Bisa juga dari ini ya. Nah, foton itu partikel ini ya. Bermassa ya. Foton itu partikel tak bermassa ya. Atau massa diamnya adalah 0 ya. Massa diamnya 0. Tapi massa relatif fisiknya itu adalah ada ya. Jadi bisa kita dapatkan dari MC kuadrat, ini massa M-nya massa relatif fisik ya. Itu energinya itu sama dengan HF kan. HF itu ya. Sedangkan momentum itu adalah P sama dengan M kalikan C ya. Itu ya. M kalikan C berarti HF per C ya. HF per C ya di sini ya. Jadi ini kita bisa dapatkan seperti itu ya. Atau H per lambda. Yang di sini M-nya itu adalah massa relativistik dari foton ya. M0-nya 0 ya. Jadi ini secara tidak langsung ya kita dapatkan. Sehingga didapatkan P dan H per lambda. Maka panjang gelombang foton lambda dan H per P-nya. Nah ini yang dipakai oleh De Broglie dalam disertasinya untuk menunjukkan bahwa partikel bermassa
gitu ya, itu punya panjang gelombang lambda per MV ya. Tentu di sini V-nya yang dimaksudkan jauh lebih kecil dari C ya di sini ya. Jadi yang dipakai itu persamaannya ini. Dengan P-nya adalah M kalikan V. Jadi di sini kalau ada massa M bergerak dengan V, dia bisa bersifat gelombang. Jadi artinya yang biasanya kita sebut sebagai partikel bisa bersifat gelombang. Nah, kemudian dibuktikan 2 tahun kemudian oleh Davison and Germer. 2 tahun kemudian, kalau ini kalau nggak salah ya, di sini tahun 1925. Ini disertasinya hanya 15 halaman itu ya. Sekitar itu ya, nggak panjang-panjang. Jadi 2 tahun kemudian itu hipotesisnya bisa dibuktikan. Nah, coba kita lihat sini ya. Panjang gelombang de Broglie untuk bola 1 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ya. H itu adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon. Tuh ya. H-nya sekian, tuh ya. Jadi ini kecil sekali ya. Kita hitung sekarang. Nah, gampang hitungnya ya. Tapi nanti ada hal yang penting dari hasil hitungan ini, yaitu lambda sama dengan H per MV dengan 6 kali 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi M-nya 1 kg, V-nya 10 meter per sekon, satuan akhirnya adalah meter ya. Itu 6,63 kali 10 pangkat minus 35 ya. Oke. Menurut Bapak Ibu nilai segini itu bagaimana? Sangat-sangat pendek. Ya, banget pendek. Sangat pendek. Jadi nyaris tidak nampak ya sifat gelombangnya, Pak. Ya, praktis tidak nampak. Kenapa? Ukuran Kecepatannya bola. Ya, ukuran partikel terkecil aja 10 pangkat yang 19. atom ya. Ini 19 itu ya. Kalau inti aja 10 pangkat minus 15. Ini 10 pangkat minus 35. Sementara bola diameternya misalnya 20 cm gitu ya. Ini ada di mana itu? Kalaupun ada di ujung-ujung sini enggak kelihatan gitu ya. Praktis tidak muncul. Sehingga untuk benda makroskopik sifat gelombangnya praktis tidak pernah muncul ya. Sifat gelombang benda makroskopik tidak muncul. Bagaimana kita mau mengukurnya juga nggak bisa ya. Jadi itu pembatasnya ya. Sementara elektron itu masanya ini 9,1 kali 10 pangkat minus 31 ya. Ya, jadi H 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi M-nya itu 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 itu ini adalah kecepatan yang biasa
dapatkan kalau ada keluhan beta. Keluhan beta itu kecepatan beta itu kan elektron ya. Kecepatannya itu sekitar 10⁻⁷. Ya. Jadi mudah untuk didapatkan. Ini berapa nih? Ya, 6 dibagi 9 itu kira-kira 0,7 ya. Kali 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 34, 10 pangkat 3, 10 pangkat minus 10. Ini adalah 1 angstrom ya. 10 Iya, pangkat minus 1 angstrom. 0,7 angstrom. Sesuai dengan jarak antar atom pada kristal. Itu 1 angstrom ya. Sekitar 1 angstrom. Jadi jarak antar atom pada kristal itu sekitar 1 angstrom. Sehingga elektron yang seperti ini bisa kita ini ya, lihat sifat partikelnya. Nah, karena itu Davison and Gerber itu menggunakan elektron ya, difraksi memakai ini ya, itu apa ya, lupa saya, memakai kristal ya, karena jarak antar jadi kristal itu sebagai itunya ya, celahnya gitu di situ ya. Dan terlihat bahwa ada difraksi di situ ya, ada difraksi. Jadi ini menunjukkan, wah ini benar kalau demikian tuh ya. Nah, sekarang dengan demikian, kenapa fisika klasik itu gagal menjelaskan fenomena skala atomik? Karena teori klasik itu menghampiri alam dengan konsep abstrak partikel murni atau gelombang murni. Padahal baik radiasi elektromagnetik maupun materi ternyata bersifat mendua ya. Nah, kalau pakai partikel murni untuk lereng segala macam ya nggak masalah gitu ya. Tapi ketika untuk atom nggak, jadi tidak tepat jadinya ya. Untuk atom apalagi subatomik gitu ya. Tidak bisa gitu ya. Nah, karena itulah harus dikembangkan teori yang lebih baik, yaitu mekanika kuantum, dan disebut juga mekanika gelombang gitu ya. Nah, bagaimana ini mengembangkannya itu ya? Nah, kita lihat dulu ya, partikel dalam kotak. Nah, ini ya. Partikel dalam kotak itu, kalau partikelnya ke lereng, mungkin tidak akan nampak ya perbedaannya. Itu dia praktis sebagai partikel aja. Tapi kalau elektron misalnya ya, berada dalam daerah sekitar 10 angstrom misalnya ya. Nah, akan kelihatan sifat terkuantisasinya ya. Ini partikel dalam kotak itu kita tidak pernah tahu ya kalau kotaknya tertutup gitu ya. Nah, ini kita tidak pernah tahu dia itu ada di mana. Tetapi dari sifat partikel gelombang itu, ini lupa saya masukkan ya. Ada yang namanya ketidakpastian Heisenberg. Delta P kalikan delta X itu lebih besar atau sama dengan H/2 gitu ya. Itu ya batasannya. Nggak bisa lebih kecil dari situ ya. Artinya bahwa segala sesuatu itu kita tidak bisa secara bersamaan mengukur posisi dan momentum suatu partikel
dengan tepat. Ya. Secara teori pun juga demikian itu. Kenapa demikian? Kalau dalam dunia mikroskopik gitu ya, itu keadaan awalnya kita tidak pernah tahu, sehingga juga keadaan seterusnya juga nggak pernah tahu bagaimana dengan pasti ya. Kalau kita bicaranya makroskopik ya, kereta berangkat dari satu stasiun jam sekian ya, kemudian kecepatannya sekian, gitu. Ya, tercatat ya, kecepatannya dari 0 naik terus bisa tercatat aja, ada speedometernya kan ya. Kapan sampai di mana itu 1 jam kemudian, kalau ada di mana itu kita bisa tentukan gitu ya, dengan secara apa ya, matematikanya ya apa kalau kecepatannya tetap ya V kalikan T aja gitu ya, tidak ada keraguan di situ dalam hitungan itu ya. Kalau dalam pengukuran lain lagi. Tapi ini kalau kita bicara elektron, awalnya ada di mana nggak tahu. Elektron gun gitu ya, ditembakkan pada saat T. Nah, nggak tahu itu dia ditembakkan itu tepat pada saat T, dan ketika itu misalnya ya dia itu jadi berada di mananya itu awalnya juga nggak pernah tahu gitu ya. Ada plus minusnya selalu ya, secara teori saja udah demikian gitu ya, karena awalnya nggak tahu kita gitu ya, nggak tahu posisinya, jadi yang ada adalah ketidakpastian gitu ya. Nah, jadi di sini posisi partikel dalam kotak itu kita tidak pasti. Hanya saja yang pasti dia berada di dalam kotak ini ya, tidak keluar ya. Nah, sehingga di sini kalau secara gelombang dia itu begitu menyentuh tembok langsung dipantulkan kan. Dinding kiri, dinding kanan langsung dipantulkan. Jadi praktis di dinding kiri dan kanan itu peluang ditemukannya sukar gitu ya, kecil sekali. Nah ini sama dengan tadi itu apa namanya senar gitar gitu ya. Jadi di ujung-ujung itu kecil untuk menemukan partikel tersebut ya, kan ditolak gitu ya. Ya secara mikroskopik itu ya, dan sebenarnya tidak ada yang nempel betul gitu ya. Jadi di sini kalau partikel itu kan kita ada ininya ya. Kenapa dia bisa ditolak? Karena ada gaya-gaya yang menolaknya ya, gitu ya. Jadi kalau dalam mikroskopik itu tidak ada yang bersentuhan gitu ya, tidak ada yang bersentuhan. Seperti misalnya dua permukaan itu ya, kita melihatnya secara makroskopik bersentuhan ya, tapi sebetulnya tidak, karena di bagian luarnya itu misalnya ya ada ini ya, ada benda di atas lantai itu. Kalau kita lihat secara mikroskopik, betul ya, atomik gitu ya, nggak bersentuhan. Kenapa? Karena di bagian luarnya itu pasti elektron gitu ya. Ya kalau kita punya atom gitu, elektronnya kan di bagian luar ya. Jadi dua atom itu tidak bisa dia itu menyatu gitu ya. Karena elektron itu bagian luarnya tolak menolak gitu. Nah, karena itu juga ya di sini di ujung-ujung ini simpul ya. Nah,
Kalau di ujung-ujung simpul, bagaimana di selanjutnya ya? Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Apa aturannya? Nah, supaya di ujung-ujung simpul, di ujung itu simpul, maka ini bentuknya itu adalah sinusoidal gitu ya. Sinusoidal. Kalau kita lihat, ya bentuknya yang merahnya ini aja ya. Gitu ya. Nah, ini panjang gelombangnya itu adalah 2L per N ya. Jadi N ini bilangan kuantum jadinya itu. Sama seperti pada kasus gitar tadi ya, panjang gelombangnya 2L per N gitu ya. Tidak bisa sembarangan. Nah, jadi di sini partikel dalam kotak energinya tidak bisa sembarangan. Karena lambdanya tidak bisa sembarangan gitu ya. Lambda ini kaitannya dengan momentum kan. Pn adalah H per lambda N. Ya. Sedangkan energi E itu adalah En itu adalah ini berupa energi kinetik kan ya, setengah mv kuadrat atau V kuadrat per 2m. Nggak pakai setengah lagi. Ini setengahnya nggak ada. V kuadrat per 2m ya. Nanti kita tinggal masukkan saja energinya itu ya. Yaitu P kuadrat. Lambda N-nya itu kita masukkan situ ya. Yaitu apa di sini? Per berarti N per 2L ya. Ini sama dengan P-nya itu adalah H NH per 2L ya. P kuadrat berarti N kuadrat H kuadrat per 2L 4L kuadrat ya, kalikan 2M. Jadi hasilnya ini. Jadi hal yang penting kita bisa dapatkan di sini bahwa energi partikel yang terjebak dalam kotak itu tidak bisa sembarangan, seperti halnya dawai gitar ya, frekuensinya tidak bisa sembarangan. Jadi ada kaitan langsung antara frekuensi dengan energi kan. Dan ini nanti sama dengan yang didapatkan melalui metode yang lebih formal. Ini tidak formalnya, ini pakai old quantum theory ya. Ini seperti itu ya. Ya selanjutnya juga Bohr itu mengajukan juga ini ya, apa namanya, teori atom hidrogen Bohr, itu old quantum theory ya. Nah ini juga bisa dijelaskan dengan cara lain, yaitu elektron itu kan mengorbit inti ya. Maka supaya dia itu bisa mengorbit terus-terusan sebagai gelombang ya, dalam pandangan dia sebagai gelombang itu harus terbentuk gelombang berdiri sepanjang lintasan lingkaran yang dibentuknya seperti ini ya. Jadi jari-jari lingkarannya R berarti panjang lintasannya 2πr n ya. Itu sama dengan kelipatan dari panjang gelombangnya. Nah, dari sini bisa dapatkan bahwa nanti kita bisa tentukan R-nya itu dari persamaan apa di sini ya. Ini kan yang menggerakkan
supaya dia itu bergerak melingkar itu ada gaya elektrostatik ya. F elektrostatiknya itu sama dengan ini apa nih? Gayanya itu adalah 1/4 pi epsilon ya. Sama dengan 1/4 pi epsilon E kuadrat per R kuadrat, Rn kuadrat ya, sini. Dan ini merupakan gaya sentripetal, sehingga ini adalah sama dengan mv kuadrat per Rn ya. Nah, jadi di sini kalau kita kotak-atik nanti kita dapatkan itu ya, dari lambdanya kita akan dapatkan nanti En-nya itu adalah E1 per N kuadrat, yaitu segini dapatnya ya. Nah, ini bisa dicoba sendiri kotak-atik ya. Nah, tentunya ini energinya terdiri dari energi kinetik dan energi potensial ya. Energi kinetiknya setengah mv kuadrat, energi potensialnya adalah P-nya energi potensial dengan 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per Rn ya. Ini energi potensial minus ya, minus negatif ya. Energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Kita masukkan ya dari sini ya. Nanti bisa dapatkan energi totalnya En adalah E1 per N kuadrat dengan E1 itu energi tingkat dasar minus 13,6 elektron volt. Itu nanti bisa dibuktikan ya. Jadi ini tidak ada apa namanya? Tidak ada dusta ya di sini ya. Bisa semuanya bisa diturunkan ya. Nah, oke, itu intinya di situ ya. Nah, itu adalah dari segi partikelnya sebagai gelombang ya, yang dipakai sifat gelombangnya. Nah, persoalannya bagaimana kita mengembangkan ini ya, mengembangkan metode yang tepat untuk ini ya. Karena ini kan dalam perjalanannya ya, ini memang benar sekian ya. Tetapi ternyata kalau dilihat dari misalnya ya, eksperimen Dirac-Balmer itu ya, ternyata ada bukan satu garis gitu ya. Jadi menurut Bohr kan ini tingkat-tingkatannya itu E1, E2, E3 gitu ya. Nah, kalau turun dari sini ke sini, itu yang didapatkan itu adalah ini ya, dari E3 ke E2 itu adalah ini merah tuh ya. Satu garis kan itu ya. Ini menurut Bohr ya. Ketika diperiksa itu ya, ternyata ini yang dipancarkan itu bukan satu garis tapi dua garis yang hampir beribit ya. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa postulat Bohr, postulat old quantum theory ya, itu masih harus direvisi ya ini ya. Ini adalah old quantum theory. Masih belum tepat gitu ya. Maka pada tahun 25
Schrödinger memulai pekerjaannya ya 1925. Ya. Dia ingin membuat satu persamaan yang menyerupai persamaan gelombang ya. Jadi kalau kita tahu ya, misalnya gelombang tali gitu ya, bisa diturunkan ini tali ya, tegangannya T, kalau diberi gangguan, nah gitu ya, ini terjadi simpangan gitu ya, disimpangkan, ini menjalar ya, kecepatan V. Maka kalau kita lihat di segmen ini gitu ya, misalnya ini sebesar dx gitu ya, ini bisa didapatkan di buku gelombang ya. Maka akan didapatkan persamaan umumnya adalah persamaan gelombang tali, yaitu d kuadrat y dibagi dt kuadrat sama dengan t per rho d kuadrat y dx kuadrat ya. Ini y itu simpangan sana. Yang ini adalah x. Ini adalah persamaan gelombang. Atau secara umumnya d kuadrat y dt kuadrat dengan 1 per v kuadrat d kuadrat y dx kuadrat itu ya. Salah. V kuadrat di sini ya. V kuadrat d kuadrat y dx kuadrat. Sehingga kelajuan gelombangnya V itu adalah akar T per rho. Rho itu adalah masa persatuan panjang. T-nya tegangan tali. Nah, ini sudah biasa diajarkan ya. Nah, Schrödinger ingin membuat persamaan yang seperti apa? Itu yang memenuhi, menggabungkan antara partikel dan gelombang gitu ya. Mekanika gelombang jadinya itu ya. Mekanika gelombang bagaimana itu ya. Nah, maka setelah kutak-kotik nanti saya jelaskan inspirasinya dari bagaimana. Dapatlah dia persamaan Schrödinger ya. Nah, ini satu dimensi ya. Ini setara dengan kalau di mekanika klasik dengan hukum Newton tuh ya. Jadi di hukum Newton A sama dengan hilang. Ya, di hukum Newton F sama dengan A sama dengan sigma F atau F neto ya. Sigma F per M. A-nya itu adalah di kuadrat X dt kuadrat sama dengan sigma F per M. Maka jika sigma F
diketahui fungsi dari posisi misalnya. Fungsi dari ini satu dimensi aja, X dan T, maka A didapatkan ya. Fungsi dari X dan T.